Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyatul Komaria, NPM 2190108201. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pajak pertambahan nilai. Dan berikut adalah buku yang saya jadikan referensi sebagai bahan pembuatan PPT pada materi saya. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan atau pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Dasar hukum pajak pertambahan nilai di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan baru berlaku mulai sejak tanggal 1 April 1985. Undang-Undang PPN ini menggantikan Undang-Undang Pajak Penjualan tahun 1951. Karakteristik pajak pertambahan nilai yang pertama ada pajak pertambahan nilai merupakan pajak atas konsumsi. Di sini yang dimaksud adalah PPN dibebankan pada konsumen atau orang yang membeli barang kena pajak atau jasa kena pajak dan tidak untuk dijual kembali. Yang kedua, termasuk pajak tidak langsung. Di sini dijelaskan bahwa pajak ini dibebankan pada konsumen akhir PKP atau JKP yang ada, sedangkan yang melakukan penyetoran pajak bukanlah konsumen akhir namun PKP yang menjual barang tersebut. Yang ketiga adalah pajak pertambahan nilai termasuk pajak objektif. Di sini tidak melihat dari sisi subjek pajak melainkan dari objek pajak. Yang keempat, pajak pertambahan nilai penggunaan tarif tunggal. Di sini yang dimaksud dengan tersebut adalah pertambahan nilai memiliki tarif dasar tunggal yakni sebesar 10%. Yang kelima adalah pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi BKP atau JKP dalam negeri. Pajak ini dikenakan atas konsumsi BKP dan JKP di dalam negeri seperti misalnya transaksi impor. Yang keenam, pajak pertambahan nilai bersifat multi-stake levy, yakni dikenakan atau dipungut pada setiap tahap jalur produksi dan distribusi. Yang ketujuh ada indirect subtraction method, yang di sini dimaksud adalah mekanisme perhitungan pajak pertambahan nilai menggunakan metode pengurangan secara tidak langsung. B. Subjek pajak pertambahan nilai ada pengusaha dan pemungut PPN. Pengusaha di sini adalah orang pribadi yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang. Pengusaha ada dua, pengusaha kena pajak dan pengusaha kecil. Yang kedua adalah pemungut PPN. Pemungut PPN ini ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, serta melaporkan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Badan usaha milik negara yang dimaksud adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. C. Objek PPN. Yang pertama, pada pasal 4 ayat 1 huruf A sampai dengan H UU PPN disebutkan yakni penyerahan BKP di dalam daerah pabean, penyerahan JKP di dalam daerah pabean, impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar pabean, ekspor BKP berwujud oleh PKP, ekspor JKP oleh PKP, serta ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP. Yang kedua adalah pada pasal 16C UU PPN, kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Yang ketiga, pasal D UU PPN yakni penyerahan BKP berupa aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP. Dan yang terakhir adalah pasal 5 PMK nomor 85-PMK.03-2012. Di sini disebutkan diantaranya pembayaran yang jumlahnya paling banyak 10 juta, termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Yang kedua, pembayaran atas penyerahan BKP dan atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas PPN. Dan yang ketiga, pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina Persero. Berikutnya D. Dasar pengenaan pajak DPP pada pajak pertambahan nilai. Definisi dan pengertian DPP adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang berupa harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Untuk menghitung besarnya PPN yang
terutang perlu adanya DPP. Yang menjadi DPP adalah yang pertama ada harga jual. Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak BKP. Yang kedua, penggantian. Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa. Yang ketiga adalah nilai impor. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Dan yang terakhir adalah nilai lain, yakni suatu jumlah yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak dengan keputusan Menteri Keuangan. Berikutnya mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai. Mekanisme pemungutan PPN dapat dilakukan dengan yang pertama adalah menggunakan faktur pajak. Pengusaha kena pajak yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat faktur pajak yang sekarang menjadi e-faktur sesuai dengan KEP garing 136 garing PJ garing 2014 tentang penetapan PKP yang diwajibkan membuat faktur pajak secara elektronik. Faktur pajak yang disebut e-faktur ini berfungsi sebagai pemungutan pajak, bukti pemungutan pajak. Pajak masukan. Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang kedua ada pajak pengeluaran. Pajak pengeluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak. Pajak masukan dalam suatu masa yang dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa yang sama. Jika pajak masukan kurang dari pajak pengeluaran, berarti termasuk dengan kurang bayar atau perlu disetorkan. Sedangkan pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, itu artinya lebih bayar, jadi akan mendapatkan kompensasi dan restitusi. Menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan. PKP yang bermaksud menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Yang kedua, besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan sebesar 60% dari pajak pengeluaran untuk penyerahan jasa kena pajak, 70% dari pajak pengeluaran untuk penyerahan barang kena pajak. Selanjutnya F. Faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Yang kedua, e-faktur adalah aplikasi faktur pajak elektronik yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jenis faktur pajak ada 3. Yang pertama, faktur pajak penjualan, faktur pajak gabungan, dan dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai faktur pajak. Faktur pajak dibuat pada saat penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Yang kedua, saat penerimaan pembayaran. Dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP atau sebelum penyerahan JKP. Yang ketiga, saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan. Yang keempat, saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan atau JKP yang paling sedikit memuat yang pertama nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP. Yang kedua nama, alamat, NPWP pembeli BKP atau penerima JKP. Yang ketiga jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian serta potongan harga. Yang keempat PPN yang dipungut. Yang kelima PPNBM yang dipungut. Yang keenam kode nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak, dan yang terakhir nama serta tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Selanjutnya G. Impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis. Dalam rangka mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, pemerintah menetapkan jenis-jenis barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis dari pengenaan pajak pertambahan nilai yang bertujuan untuk menjamin tersedianya barang-barang yang bersifat strategis. Pemberian fasilitas perpajakan ini hanya bersifat sementara, diatur dalam
PP nomor 81 tahun 2015 impor dan atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai pasal 1 ayat 1 yakni mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan. Yang kedua, barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan. Yang ketiga, jagat dan kulit mentah yang tidak disamak. Yang keempat, ternak yang kriteria dan atau rinciannya diatur dengan peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang mengurusi di bidang pertanian. Yang kelima, bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, serta perikanan. Dan yang ketujuh, pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan. Yang H, kegiatan membangun sendiri yang dikenakan PPN. Bangunan permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari beton dan atau kayu tahan lama dan atau bahan lain yang umur bangunannya lebih dari 25 tahun. Yang pertama, tarif dan pengenaan pajaknya. Dikenakan PPN sebesar 10% dari DPP. Yang kedua, DPP 20% dari jumlah yang dikeluarkan tidak termasuk dengan harga perolehan tanah. Yang ketiga, termasuk dalam pengertian jumlah biaya yang dikeluarkan. Saat dan tempat pajak terutang. Saat dimulainya secara fisik kegiatan membangun sendiri dan tempat pajak terutang adalah di tempat bangunan tersebut didirikan. Yang ketiga, penyetoran dan pelaporan. PPN yang terutang sebesar 10% dikali 20% dari seluruh biaya yang dikeluarkan harus disetorkan seluruhnya dengan menggunakan surat setoran pajak atas nama orang pribadi atau badan, serta melaporkan pada KPP di tempat bangunan tersebut didirikan. Berikut adalah contoh perhitungan pajak pertambahan nilai. Rumus dari PPN adalah DPP dikalikan dengan tarif pajak. Contohnya, pengusaha kena pajak Y menjual tunai BKP kepada pengusaha kena pajak Z dengan harga jual 25 juta. PPN yang terutang adalah 10% dikalikan dengan 25 juta sama dengan 2.500.000. Di sini berarti PPN sebesar 2.500.000 tersebut termasuk pajak pengeluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak Y. Sedangkan bagi pengusaha kena pajak Z, PPN tersebut merupakan pajak masukan. Yang kedua, seorang mengimpor BKP dari luar daerah pabean dengan nilai impor 15 juta. PPN yang dipungut adalah 10% dikalikan 15 juta sama dengan 1.500.000. Berikut adalah contoh perhitungan mekanisme kredit pajak. Contohnya, yang pertama, selama bulan takwim terjadi kegiatan usaha sebagai berikut. Pembelian bahan baku dan lain-lain dari pabrikan sebesar 100 juta. Yang kedua, menyerahkan hasil produksi dengan harga jual 60 juta. Perhitungannya adalah pajak masukan yang dipungut oleh PKP lain adalah sebesar 10% dikalikan dengan 100 juta, hasilnya 10 juta. Pajak keluaran yang dipungut sebesar 10% dikalikan 60 juta, hasilnya 6 juta. Sedangkan PPN yang lebih bayar dalam masa pajak yang bersangkutan adalah 10 juta dikurangi dengan 6 juta sama dengan 4 juta. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.